Shalom, perkenalkan nama saya Herlin Utari Simorangkir dari grup F Prodi PAK dengan NIM 1901011170. Di sini saya akan menjelaskan hakikat Pak Anak. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, penelitian, dan perbuatan mendidik. Nah, kita masuk ke pengertian yang kedua, yaitu pengertian pendidikan agama Kristen. Istilah pendidikan agama Kristen berasal dari bahasa Inggris, yaitu Christian Education, yang berarti pendidikan yang berporos pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab atau firman Tuhan sebagai dasar, dan sumber acuannya adalah firman Tuhan. Pendidikan agama Kristen meletakkan dasar pengajarannya pada pembelajaran dan tindakan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita memasuki pengertian anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak merupakan keturunan yang dilahirkan oleh dua orang manusia untuk meneruskan generasi berikutnya. Anak memiliki individu yang unik karena memiliki eksistensi yang memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan iramanya masing-masing. Sekarang kita memasuki hakikat Pak Anak. Nah, berbicara tentang hakikat Pak Anak tidak terlepas dari pendidikan agama Kristen. Pak Anak tidak terlepas dari pendidikan agama Kristen. Secara umum, yaitu merupakan usaha pendidikan ataupun pengajaran yang di dalamnya mencakup unsur-unsur keagamaan yang menurut iman kepercayaan mereka masing-masing. Dalam amanat Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan pengajaran rohani yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Semua golongan termasuk anak-anak, orang dewasa, remaja, bahkan orang tua sekalipun. Anak-anak harus menerima didikan rohani sehingga pertumbuhan mereka boleh dapat berkembang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus. Dari Alkitab kita yang tertulis dalam Matius 18 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya, yaitu ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku. Dan ayat yang ke-14, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan dapat kita lihat dari Markus 10 ayat 14 dan ayat yang ke-16, yaitu ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan ayat yang ke-16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dan dapat kita lihat juga dari Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas 9 ayat yang ke-48, yaitu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia dan mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus menginginkan anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan, supaya anak-anak tersebut dapat bertumbuh sesuai dengan iman dan kepercayaan dalam iman Kristen. Tuhan Yesus menginginkan anak-anak itu datang agar anak-anak tersebut dapat tumbuh dengan dewasa dan dapat membawa dunia, bahkan keluarga mereka, untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menginginkan semua elemen, baik itu guru, baik itu dosen, baik itu pengajar-pengajar di masyarakat, dan baik itu orang tua.
Tuhan Yesus menginginkan semua elemen-elemen tersebut untuk mengajak dan mengajar kepada anak-anak bagaimana kerohanian tersebut dan bagaimana cara memandang kerohanian tersebut dengan baik. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 7 diajarkan kepada kita untuk mengajarkan anak-anak secara berulang-ulang, baik itu kita tidur, berbaring, duduk, dan dapat kita lihat di ulangan tersebut di Ulangan 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, Tuhan menginginkan kita mengajarkan kepada anak-anak secara berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang memiliki eksistensi yang unik. Mereka sangat mudah menangkap. Maka kita harus mengajarkan mereka secara berulang-ulang agar pendidikan yang mereka terima boleh dapat mereka ingat dengan baik. Nah, sekarang kita memasuki fungsi bagi anak. Alkitab memberi pengajaran bahwa pelayanan pendidikan agama Kristen bagi anak sangatlah penting. Setiap anak harus mengetahui apa konsekuensi dari perbuatan mereka. Jadi, pelayanan PAK untuk anak-anak khususnya dalam kerohanian merupakan keharusan untuk meningkatkan iman rohani mereka untuk melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Tujuan dari pendidikan agama Kristen bagi anak yaitu dengan mengajarkan pendidikan agama Kristen secara rohani sehingga anak dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan demikian, anak-anak tersebut lebih mengenal dirinya sendiri dalam artian menyadari perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa anak menurut hakikatnya merupakan pengajaran yang dilakukan oleh pendidikan formal, informal maupun non-formal untuk mengajarkan anak-anak lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus dengan tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi tertentu agar anak-anak tersebut boleh dapat mengenali dirinya sendiri, boleh dapat mengenal Tuhan Yesus, boleh dapat mengetahui apa konsekuensi dari perbuatan mereka. Karena anak-anak termasuk seseorang yang takut akan hukuman, maka mereka harus diajarkan apa sih konsekuensi dari perbuatan mereka tersebut. Nah, konteks PAK bagi anak-anak yaitu keluarga, gereja, dan sekolah. Keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak. Anak-anak mendapat pendidikan pertama di lingkungan keluarga. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga harus berperan penting dalam mengajarkan anak-anak karena pendidikan yang pertama dan utama terdapat dalam keluarga. Gereja merupakan pendidikan yang mengajarkan kerohanian, pelayanan, serta mengajarkan lebih dalam lagi mengenai apa sih kerohanian tersebut, bagaimana sih cara mengenal dan Tuhan Yesus dan bagaimana cara kita bersikap sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Sekolah merupakan pendidikan formal yang didapat oleh anak-anak yang diberikan oleh guru untuk dapat menambah wawasan mereka bagaimana tentang pendidikan agama Kristen tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih. Shalom.